foto-foto lukisannya Khalifah itu jangan dibeli Pak ya. Jangan naruh fotonya Khalifah, Wali Songo. Siapa yang menggambar Wali Songo? Tidak mungkin mereka itu mau digambar. Berarti Bibanis begini Bibanis ya. Kalau antum cuma mau ngasih tahu bahwa gambar khalifah itu cuma ilustrasi, ya cukup kasih tahu lah. Ngapain ngelarang-larang masyarakat pajang foto para khalifah? Ngapain ngelarang masyarakat pajang ilustrasi Wali Songo? Ngapain? Ya kasih tahu itu ilustrasi itu. Lah emangnya asli atau ilustrasi apa manfaat kertas ini? Nggak ada ini Beb. Ini cuma untuk memotivasi Beb. Mengingat perjuangan-perjuangan para ulama zaman dulu. Bukan ke physically fotonya. Antum ketinggalan jauh amat. Kalau cuma mau ngasih tahu bahwa itu ilustrasi, kasih tahu aja. Ente nggak usah ngelarang-larang. Bangsa Indonesia ini berterima kasih kepada para Wali Songo. Ketika melihat ilustrasi mau foto asli ya sama saja, karena sama-sama bukan fisik orangnya. Teringatlah perjuangan Wali Songo yang nggak jualan nasab kan begitu. Rendah hati, bukan jualan doktrin, nggak jualan syafaat barokat, nggak nakut-nakutin umat dengan kualat gitu. Wali Songo kan begitu dakwahnya. Nih terakhir nih saya ajarin Bib ya, biar mudeng. Di masjid-masjid kami kalau tarawih itu menyebut nama para khalifah. Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu an, sallu sunatat tarawih khairataini jami'atan rahimakumullah. La ilah. Itu untuk menyeleksi hebatnya ulama-ulama kami itu. Memfilter agar Syiah tidak bisa masuk di masjid-masjid kami, sehingga menyebut 4 sahabat. Ya sama ilustrasi sahabat di foto di rumah gitu loh. Para Wali Songo sama Beb. Itu metode Beb. Ente harus sepele itu aja ngomong masyarakat. Tuh foto tuh nggak jadi saya pasang itu. Tuh bagus Mama Bakri. Ini insya Allah saya pasang. Kita nggak tabarruk dengan fisik ini Beb. Tapi kita agar mengingat. Tuh bagus Mama Bakri nih. Di dalam salah satu tulisannya membela Habib Utsman bin Yahya. Betapa ngalahnya, betapa tawaduknya, betapa beliau tidak pernah mempromosikan nasab, gak mengagung-agungkan golongan dan klan. Padahal yang berpotensi mengagung-agungkan golongan dan klan ya Duri Wali Songo di Indonesia ini, bukan habaib yang datang belakangan Beb. Kalau mau membanggakan golongan dan klan ya Duri Wali Songo mestinya. Tapi Duri Wali Songo tidak melakukan itu kan, sebelum kemunculannya begundal-begundal itu kan. Iya warahmatullah karena silsilah saya cuma dia akun coba Saiban Ba'alawi coy seret ada olesan kono ada. Aku heran kok banyak para habaib itu tidak menjalankan perintah Tuhan, tidak mengamalkan Al-Quran. Di dalam surat Luqman ayat 18 itu kan jelas bahwa Allah itu melarang orang sombong dan berjalan dengan angkuh di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Itu surat Luqman ayat 18, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kok para habaib, beberapa habaib itu kok tidak menuruti itu ya? Contohnya kayak siapa namanya, Bahar Smith tuh yang jelas banget sombongnya itu, membanggakan diri sampai harta-hartanya itu dipertontonkan gitu, sampai sepa aja dipamer-pamerkan, terus bajunya itu baju apa namanya yang glamor gitu, itu Bahar Smith gitu. Terus ada lagi tuh yang siapa, Ahmadi itu yang bocil itu, yang mengatakan bahwa mukanya itu muka edisi impor edition katanya.
Sedangkan kemudian dia menghina bahwa pribumi itu mata sipit, pipi tembem, hidung pesek gitu, kayak celengan semar. Kemudian Habib Rizik gitu, glamor. Habib Rizik dan Bahar Smith juga kan merasa hebat gitu ya, nantang-nantang perang gitu, nantang-nantang berkelahi gitu. Itu kan bagian dari kesombongan gitu ya, angkuh gitu, membanggakan dirinya gitu, membanggakan sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Meskipun sebenarnya bukan keturunan Nabi Muhammad, kalaupun keturunan itu kan menurut Al-Quran kan nggak boleh dibangga-banggakan gitu, ya kan, sesuai dengan surat Luqman ayat 18, nggak boleh menyombongkan diri, nggak boleh membanggakan diri, dilarang oleh Allah. Tapi kok kelakuan mereka kayak gitu ya? Itu melanggar perintah Allah, melanggar Al-Quran. Kok para muhibin itu percaya gitu? Padahal mereka itu tidak sukai Allah. Gimana mereka bisa memberi syafaat sementara mereka tidak disukai Allah? Karena sudah jelas di dalam surat Luqman ayat 18 bahwa Allah membenci orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu dalam Al-Quran. Allah membenci orang yang sombong dan membanggakan diri, yang berjalan dengan angkuh di muka bumi. Benci Allah itu. Gimana orang yang dibenci Allah akan memberi syafaat kepada orang? Ya nggak mungkin lah. Saya tanggung jawab semua yang ada di Robitoh Alawiyah yang berdiri di tahun 1928 itu semuanya Yahudi dan semuanya penerus Utsman bin Yahya Mufti Batavia. Buktinya sudah banyak fakta makam-makam dipalsu oleh oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya. Rasulullah lahir tahun 600 gitu. Rasulullah lahir tahun 600 di perbatasan Lampung sama Jawa, di sekitaran Krakatau itu sudah berdiri kerajaan namanya Kerajaan Saloka Negara dengan rajanya Dewa Warman. Itu sekitar tahun 400-an, bahkan ketika Rasul belum lahir. Di saat Rasul berjaya, itu di pesisir selatan sudah tumbuh kerajaan namanya Kerajaan Galuh. Beberapa kerajaan kecil di daerah Jambi sudah ada. Bahkan tahun 300 di Kalimantan sudah ada Kerajaan Kutai Kartanegara. Itu Rasul belum lahir. Artinya bahwa Islam ketika dilahirkan oleh Rasulullah dilahirkan di Makkah, mengemban misi Islam dan harus menjangkau ke daerah-daerah yang jauh. Daerah-daerah ini sudah berubah, sudah punya sistem kehidupan. Ketika Nabi Musa itu masih kisaran Palestina, Mesir, sekitaran itu. Tapi ketika Rasulullah itu manusia yang bergerak ini sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, sudah berubah. Ke Cina itu dinasti Tang udah gede, udah bisa bikin tembok Cina segede itu. Itu Rasul belum lahir. Dinasti Qin itu udah gede-gede semua. Suku Maya udah gede. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang sesuatu yang lebih jauh lagi, tentang situs Gunung Padang gitu, tentang manusia pertama, misalnya tentang Pithecanthropus. Artinya daerah ini sudah berkembang dan bergerak menjadi manusia-manusia yang sudah punya peradabannya masing-masing. Makanya ketika di sana masih berkutat tentang membangun sistem Islam sebelum keluar ke beberapa negara, di beberapa tempat alamin ini sudah jadi semua. Islam masih di seputaran Makkah sekitar tahun 800. Di sini udah membangun Borobudur di sana. Candi Muara Takus gede-gede.